Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan berjumpa lagi dengan saya di sini, teman-teman semuanya. Sorry guys, kalau ngomongnya lantur, ngomongnya belepat-belepot, karena di sini saya rekamannya jam 3 pagi lewat 6 menit. Ada yang bilang jam 3 pagi itu adalah jam istirahat. Tapi di sini saya hanya ingin rekaman santai aja tanpa membeda-bedakan jin-jin yang ada di sini. Saya percaya kalau jin itu ada, tapi kita tetap menghormati alam gaib dan alam dunia kita, karena kita itu berdampingan dengan alam gaib. Jadi kita harus menghormati beliau. Saya sini hanya rekaman aja guys, rekaman santai aja. Nah, saya sih niatnya ya tadi malam itu ingin rekaman jam setengah 9 malam, tapi mungkin Allah menakdirkan saya untuk bisa rekaman di jam 3 pagi atau gimana, saya kurang tahu. Mungkin tadi ketiduran guys, apa mungkin Allah menakdirkan saya untuk bisa istirahat total agar bisa pulih kembali otaknya dan badan saya bangun di jam 2 lewat 55 untuk sholat tahajud. Setelah selesai sholat tahajud, berzikir, doa, setelah itu saya langsung rekaman tanpa background guys. Video di sini mohon maaf kalau di sini saya gak ada background, dan mohon maaf juga nanti durasinya mungkin agak pendek, 20 menitan atau berapa. Soalnya saya di sini hanya rekaman santai aja dengan nostalgia game Free Fire ini. Kalau ingat Free Fire sih aku nostalgia lagi di zaman SMP guys. Di zaman SMP, kalau SMA sih masih dikit-dikit, tapi paling nostalgia sih SMP. Waktu SMP aku main game ini, seneng aku. Nostalgia lagi, aku jadi ingat memori zaman dulu. Aku ingat banget aku guys main game Free Fire sama teman-teman, ngobrol-ngobrol santai walaupun ada kata-kata kasar, tapi ya nikmati aja aku guys. Aku nostalgia banget sama game ini, seneng aku. Soalnya di zaman dulu ya, aku levelnya itu masih 0 guys, masih level 1, belum level 10 kayak gini, belum. Jadi masih baru awal-awal. Jadi ya aku di zaman dulu waktu SMP aku masih noob lah ya. Jadi aku masih diajari terlebih dahulu. Tapi sekarang saya udah ya lumayan ngerti game Free Fire itu seperti apa. Tapi sekarang ini Free Fire sudah banyak model-model guys. Sudah banyak cheater yang gak jelas itu guys. Cheater yang gak jelas itu seperti orang yang memakai mod menu tapi melanggar hak atas dari pengembang developer dari game Free Fire itu sendiri. Karena cheater itu membuat kita itu kayak gak tenang, kayak kita tuh dipermainkan gitu loh guys. Misal nih, kita mau main game Free Fire, anggap aja kita main yang di mode CS. Nah, tiba-tiba aja terkena cheater guys. Buset dah, baru aja main game udah ditembak sama cheater. Nembaknya tuh apa ya? Nih, anggap aja kita nembaknya pistol.
Seharusnya pistol itu kan nggak sakit kan, minimal sakit-sakit dikit ya. Nembak jarak dekat atau minimal ya ditembak berkali-kali. Tapi nih kalau ditembak sekali one hit langsung matoy. Nah itu udah tuh, wassalamualaikum, udah cheater itu guys. Soalnya kenapa ya, developer Free Fire ini malah mendukung cheater. Padahal cheater itulah yang bermasalah, bukan kita. Tapi cheater sendiri yang melanggar aturan. Nah kalau cheater ini dibiarin guys, cheaternya ini dibiarin begitu aja. Nah nanti kita mainnya gimana coba? Masa yang berkuasa cheater, bukan pemain biasa seperti kita-kita ini? Ya kan kayak nggak bagus menurutku guys. Nggak enjoy aku main game Free Fire waktu SMP aja itu nostalgia aku tanpa cheater, walaupun cheaternya sedikit cuman masih aman. Tapi sekarang ini ya Allah, aduh aku guys, pegel aku guys. Makanya aku kalau main game Free Fire aku ya berdoa sedikit supaya bisa diberi kelancaran atau gimana agar tidak diganggu para cita-cita yang tidak bertanggung jawab ini. Semoga aja karena ini selaku developer dari pengembang game Free Fire ini bisa menetralisir cita-cita yang ada di Free Fire ini yang tidak bertanggung jawab. BTW nanti di tengah-tengah game aku bakal bahas yang pertama, apa sih itu logika dan logika mistika. Banyak banget orang yang salah paham di situ. Lalu juga ada yang bilang nih, Bang, sekalian bahas kearifan lokal, budaya lokal kita, Bang, mitos-mitosnya kalau digabungkan dengan logika dan logika mistika gimana, Bang? Nah itu juga pengen saya bahas juga di situ guys. Soalnya banyak juga hukum positif. Ada yang bilang gini, dilarang buang sampah di sini, nanti kena denda. Nah itu masih mending. Tapi menurutku itu kurang positif guys, kurang positif. Kalau kita dikasih peringatan seperti itu, aku lihat di lapangan, masya Allah, udah dikasih aturan dilarang buang sampah di sini, nanti kena denda ini. Nah percuma dikasih peraturan kayak gitu, kesadaran masyarakat aja berkurang guys kesadarannya. Atau yang buang sampah di pinggiran sungai, atau yang buang sampah di pinggiran jalanan, itu kurang maksimal kalau menurutku. Walaupun kemarin sudah melakukan 17 Agustus tahun 2026, ya kita merdekanya cuma upacara, paskibraka, lomba-lomba. Tapi yang menurutku di sini merdekanya cuma ini dua, yang ketiga ini, upacara, paskibraka, lomba-lomba dan lain-lain. Tapi yang kurang merdeka adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Banyaknya mafia tanah, mafia tambang, mafia hutan, mafia sawit, mafia kelapa sawit ilegal. Itu yang paling kita harus hadapi guys. Itu yang paling parah. Yang paling parah sendiri adalah mafia tambang sama mafia hutan. Nah ini yang paling parah sih menurutku, karena mafia hutan ini ingin meraup untung, padahal sebenarnya itu sama saja tidak berkah. Aku yakin kalau jadi mafia hidupnya tidak berkah. Saya jamin pada saat beliau matoy, beliau pasti tidak tenang di alam sana. Beliau pasti diet di alam neraka. Karena kenapa? Karena hidup aja di dunia, dia telah merusak nama baik Indonesia. Dia merusak alam-alam dia sendiri. Padahal hutan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga kelestarian alam.
hutan kita itu sama aja hutan milik Allah, hutan milik alam semesta alam. Walaupun ada penjaga gaib seperti pocong, kuntilanak, toyol, genderuwo, dan lain-lain, kita harus tetap menghormatilah. Kalau aku ingat-ingat pocong itu ingat kematian, guys. Banyak yang bilang, ya saya juga takut sama pocong. Tapi di sini saya ingin menghargai aja, soalnya pocong itu identik dengan kematian. Ya, jadi kita tidak perlu takut. Mungkin pocong itu ingin mengingatkan kita jangan berkata kasar, jangan keluyuran malam-malam. Minimal kita batasi uh, kerja kita, istirahat kita, jangan sampai keluyuran malam-malam, jangan berkata kasar. Mungkin jangan juga gini guys, yang aku baca di internet itu pas waktu aku nonton podcast LCL5 yang Fajar Aditya itu, aku sempat lihat di internet, yaitu tentang jembatan Cangar, yang dimana banyak yang bilang itulah tempat bundil yang pernah dipakai oleh seorang laki-laki yang tidak bercerita itu guys. Itu wow, itu sangat ngeri banget, karena di situ aku membayangi aja ngeri, apalagi di lokasinya langsung gitu loh guys. Itu aku paling serem, karena jembatan Cangar ini dulunya adalah zaman orang-orang Belanda yang terus bekerja tanpa istirahat, alias kita jadi porter guys, kita jadi budaknya langsung. Ya Allah, nggak dikasih istirahat. Bang, kalau makan gimana bang? Ya mana saya tahu guys kalau makan. Tapi yang paling parah ini istirahat guys, nggak dikasih istirahat, cuma dikasih kerja aktif tanpa istirahat. Ya gitu kan capek guys, kita nih kan manusia butuh istirahat, kok malah disuruh kerja terus sama Belanda, kan gak efektif. Makanya banyak orang-orang yang di jembatan Cangar di sana itu bergentayangan. Mungkin itu arwah-arwah yang minta tolong karena ingin didoakan atau gimana. Soalnya zaman dulu aja, ya Allah, kejamnya orang-orang Belanda sana. Maksudnya pemimpin Belanda yang di sana, bukan warganya, tapi pemimpinnya aja yang kurang ajar. Jadi kita doakan semoga para arwah-arwah leluhur yang ada di jembatan Cangar yang di sana diberikan ketenangan oleh Allah dan diberikan kelancaran. Dan juga para laki-laki yang tidak bercerita, seharusnya laki-laki itu bercerita. Seharusnya laki-laki ini kalau ada masalah jangan dipendam sendiri. Minimal bercerita di psikolog atau di mana gitu, yang penting tidak memendam sendiri. Kayak aku nih, misal kalau mau bercerita ya ke keluarga, biar nggak dipendam sendiri. Kalau ada masalah ya jangan dipendam. Kalau ada cerita-cerita horor, minimal di podcast lainnya, seperti yang podcast LCL5 yang hostnya Fajar Aditya dan Ivan Halyo. Itu beliau di channel itu sangat bagus banget untuk bisa menceritakan pengalaman kalian, pengalaman horor kalian. Jadi itu mungkin tergantung fisik dan ketergantungan kalian lah ya, btw di sini. Lalu di sini sambil aku main ya nih, btw di sini ada event baru ke sini nih, apa namanya, yang di BL Rank
ada ini guys, event-event banget ini. Tapi saya nggak mau main BL dan CS yang rank-rank ini, soalnya kenapa? Sulit guys. Kita harus menghadapi para pemain. Yang paling aku takutkan adalah pemainnya itu takutnya pemain cheater guys. Paling takut sih di situ. Takutnya itu pemain cheater yang sengaja mengganggu saya. Buset dah. Enak-enak main tapi malah diganggu sama cheater-cheater yang tidak bertanggung jawab. Ampun dah. BTW saya di sini mohon maaf kalau mungkin agak kurang ngomongnya, public speakingnya nggak enak, mohon maaf ya guys ya. Saya di sini nggak profesional kalau public speakingnya. Kalau yang mau nyari public speakingnya profesional, saya akan kalian cari di channel YouTube lainnya. Saya di sini hanya ingin menghibur kalian semua, dan saya di sini tekankan saya tidak ada unsur paksaan. Kalau kalian ingin subscribe, like, komentar, saya nggak mau maksa. Itu tergantung hak kalian saja. Ya kalau mau subscribe, ya monggo. Tapi kalau enggak ya silakan, saya nggak maksa. Saya di sini hanya ingin menghibur kalian semua. Dan kenapa sih saya nggak upload video? Karena itulah, aku sudah menjelaskan di tab komunitas. Saya sudah merayakan hari 17 Agustus walaupun belum tentu merdeka. Saya sudah menjelaskan di awal-awal tadi kalau di hari 17 Agustus kemarin pada peringatan hari ulang tahun ke-81 itu belum tentu merdeka. Belum merdeka Indonesia, belum merdeka sama sekali. MBK merdeka, tapi kita sendiri menurut kita belum merdeka. Karena kurangnya kesadaran masyarakat, karena kurangnya mungkin ya, kurangnya edukasi kearifan lokal kita. Jadi di sini saya membangun kearifan lokal budaya nenek moyang kembali agar budaya kita tidak hilang di telan zaman di era modernisasi. Modernisasi bagus, cuman kita jangan mengandalkan AI, jangan mengandalkan robot. Robot sendiri tidak punya perasaan seperti kita. Kita tetap bergantung pada kearifan lokal. Jangan bergantung pada TikTok. Jangan mudah tergiur oleh informasi TikTok yang isinya benar tapi sesat, seperti Dajjal. Dajjal sendiri kalau muncul lebih bahaya fitnahnya. Kalau ada Dajjal, jangan dihampiri. Jangan kayak kalau ada Dajjal ada yang bilang gini, wah dek sini dek, tak kasih informasi. Jangan mau, jangan mau diperingati oleh Dajjal. Lebih baik kalian menjauh aja daripada kalian terjebak di Dajjal. Udah, wassalamualaikum. Kalian sudah tergerus oleh Dajjal. Kalian bakal dibawa oleh Dajjal ke neraka. Wah, itu lebih seram sih guys kalau menurutku. Jadi kalian cara untuk menghadapi Dajjal dengan cara membaca surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Itulah lindungan dari fitnah Dajjal guys. Ini yang jarang dibahas di podcast LJL5 yang hostnya Ivan Halio dan narasumbernya Arya Saloka. Si Arya Saloka ini aktor dari film Munafik yang melawan iblis itu, yang dipublik tanggal 3 September 2026. Aku nggak sabar sih guys pengen nonton filmnya itu, yang dimana trailernya itu kalian bisa nonton trailernya. Mungkin aku bakal taruh linknya di deskripsi, link trailer official film Munafik. Tapi itu masih trailer. Jadi di film Munafik itu yang dimana kita nggak cuma lihat sosok
dari penampakan kan biasanya orang-orang Indonesia itu kan biasanya cuma lihat penampakan, itu masih mending. Tapi yang bikin bahayanya adalah iblis ini itu gak cuma menakuti orang, tapi bisa menyesatkan hati manusia yang memiliki kelemahan, yang memiliki ketakutan, dan yang memiliki segala kemaksiatan. Nah, itu yang paling parah. Jadi kalau kita mengikuti ajaran-ajaran sesat, wah itu yang paling bahayanya di situ guys, yang paling menakutkan, yang paling membahayakan sama sekali itu guys. Jadi nggak cuma penampakan, tapi yang paling berbahaya adalah yang paling menyesatkan, itu paling menyeramkan kalau menurutku guys. Soalnya kalau nggak salah ya, aku nonton podcast AJ5 yang narasumbernya Arya Saloka. Di situ Arya Saloka menjelaskan, dia nggak menjelaskan endingnya, tapi beliau berkata kalau endingnya itu yang bikin sedih. Pada saat kalau kalian keluar bioskop nanti, dijamin katanya sih sedih kalian. Aku nggak tahu endingnya kayak gimana, ending dari film Munafik ini. Apa mungkin bisa jadi itu refleksi kita untuk jangan mudah tergerus oleh setan-setan yang ada di dunia ini, karena hidup kita di dunia ini bersifat sementara. Hidup di dunia ini penuh dengan ujian, jadi kita harus menghadapi ini dengan santai. Jangan sampai kita tergerus oleh pesugihan, jangan sampai kita tergerus oleh santet. Karena kenapa? Karena santet di sini itu paling berbahaya guys. Karena kenapa ya? Santet itu bikin orang nggak tenang, apalagi pesugihan yang kita ingin mencari dengan segala hal yang instan, tapi ujung-ujungnya menyesal seumur hidup. Aku jamin kalau ada orang yang hidupnya pesugihan, pasti hidupnya nggak bakal tenang, karena pesugihan itu cuman ilusi, cuman hanya sementara saja. Menikmatinya itu hanya sementara, ujung-ujungnya menyesal seumur hidup. Misal nih, kita ingin mendapatkan uang secara instan, nah ujung-ujungnya itu hanya cuman hayalan doang uangnya, malah berubah menjadi daun. Rumahnya yang tadinya mewah, sekarang rumahnya jadi rumah kayak rumah, mohon maaf ya, rumah miskin. Ya karena itulah orang-orang yang hidupnya pesugihan, ya kayak gitulah ya. Paling seram sih menurutku seperti itu guys. Ini kenapa ya percepatan makingnya lama banget ya btw ya. Ini aku sambil ngobrol-ngobrol ya, sambil tak bicarain. Tadi aku belum bahas logika mistika dan logika ilmiah itu seperti apa. Nah, logika ilmiah itu alias aku sebut logika rasional adalah intinya yang dimana kita kalau logika ilmiah itu kita selalu berpikir positif, kita selalu berpikir secara efektif, secara rasional. Misal nih, kita mungkin kalau keluar di waktu maghrib, mungkin itu peringatan agar kita tidak terjerumus dari kejahatan-kejahatan yang di jalanan, mungkin terhindar dari kecelakaan, apalagi anak kecil kan yang selalu main di jalanan itu kan bahaya. Jadi di sini mungkin dikasih peringatan supaya anak-anak kita tidak berpeluang, tidak ya kita harus hati-hati orang-orang yang di jalan itu biasanya kan penuh dengan kejahatan. Jadi di sini mungkin kita kelihatan. Kalau logika mistika sendiri itu yang paling parah.
Nah, aku lupa guys, nah, bawa shotgun, jangan bawa shotgun ini. Ampun, ini bahaya banget guys ini. Wah, hati-hati ini, hati-hati guys, kita tembak ini kakak, banyak banget kita ini. Susah banget ini lagi. Ini guys, sudah guys, kita sudah membabat habis seluruh pemain-pemain, entah ini pemain cheater atau pemain biasa, saya juga tidak tahu. Mungkin karena yang menonton video saya, kalau ada mode-mode yang tidak bertanggung jawab, langsung di-ban aja tanpa apapun, nggak usah dikasih izin. Itu aja dia cheater, dia nggak bertanggung jawab sama sekali. Kita bawa shotgun kali ya, supaya mungkin kita aman-aman aja. Tapi aku takutnya di sini guys, takutnya itu cheater guys. Cheater itu paling bahaya guys. Jadi aku mainnya tuh secara mendap-mendap. Sekarang kenapa? Takutnya di sini itu cheater yang paling parah guys. Nembaknya tuh kayak uang aja ya, cheater itu. Wah, hati-hati guys. Takutnya ini dari belakang ini, aku tindus ini. Tuh kan tiba-tiba matoy kan. Nah itu entah itu cheater atau tidak, aku juga tidak tahu ya. Ini. Ya kan. Oke, siap. Uang siji. Gawat guys. Kalau dia menyembuhkan bahaya nih. Wah, uang siji nanti mau nanti model cheater. Wah, nih guys. Cheater atau mode biasa, saya nggak tahu ini mode biasa atau cheater, tapi kelakuannya udah kayak cheater guys. Karena kenapa aku curiga, takutnya dia nembak secara akurat. Nah itu yang paling aku patut curigai. Aku kalau main FIFA itu nggak cuman wah ini kalah apa gagal kita, enggak guys. Kadang modenya sendiri ya, aku kesel sama modenya guys. Kita pakai mod menu itu nggak baik guys. Pakai mod itu nggak baik, kayak kita nggak menghargai originalnya. Wah, aku kesel tuh kalau orang yang pakai mod menu itu uang aja emang. Pengen tak habisi sama. Tapi ya kita harus tetap bersabar aja lah ya, btw di sini. Kan ya Allah. Aku sering kali minum kan biasanya kalau aku sukanya memastikan gitu di situ guys. Awas, hati-hati bro, awas bro, takutnya di sini cheater. Hati-hati, permisi bang, punten. Iya mana? Iya. Uang siji lagi. Punten, saya di sini hanya menumpang dari hal-hal yang biasa ini. Tapi ya gitu, hal-hal biasa tapi hal-hal yang kampret. Takutnya itu modenya mode cheater. Jadi sekali lagi aku bilangnya bukan mode biasa lagi ya. Buat yang pemain yang dari musuhnya, aku bilangnya kamu mode cheater. Aku takutnya kamu mode cheater atau mode biasa. Aku paling takut seperti itu. Orang ya pakai mod menu itu paling kampret menurutku. Jadi di sini ya mohon maaf aja kalau aku ngomongnya kata kasar gitulah ya. Oke. Di sini aku nostalgia kalau main FIFA ya itu kayak wah. Seru guys kalau main FIFA ya gitu. Ya ampun dah. Ya, aku nyuri. Lah kan aku takutnya cheater dia ya. Aku takutnya dia cheater guys. Itu ya Allah bismillah. Maafkan hamba untuk kesalahan ini.
Oke, SSG ini ya. Oh, jadi sembuke. Triple kill. Lagi, lagi. Lagi. Oh, iya. Ngomong deh, ya. Lagi, wes ketembak dia kan sama teman kita. Kalau menang itu nggak cuma buyar guys, kita tuh menang jangan sampai ada mode-mode cheater guys, soalnya mode-mode cheater di sini itu paling bahaya guys. Kalau mode cheater yang paling menurutku bahaya sih di situ guys, kata mode cheater lah yang paling bermasalah ya. Aku takutnya di situ, aku takutnya mode cheaternya itu yang paling bermasalah guys. Nah, aku kembali lagi membahas logika ilmiah sama logika mistika. Jadi logika ilmiah itu adalah logika rasional yang membahas tentang berpikir ilmiah, berpikir positif, selalu berpikir secara efektif dan dibuktikan secara rasional ilmiah. Misalnya contoh, aku ambil contoh yang waktu maghrib ini. Kita jangan keluar saat waktu maghrib karena dipercaya ada wewe gombel. Itu kan logika mistika, tapi kalau menurut secara ilmiah mungkin bisa jadi kita disuruh untuk hati-hati, kita jangan sampai keluar waktu maghrib karena nanti takutnya anak kecil kan biasanya kan main di jalanan, itu kan bisa menimbulkan rawan kecelakaan. Nah, itu kita berpikir secara ilmiah dulu sebelum berpikir secara mistik. Karena kenapa ya, hidup di dunia ini penuh dengan modernisasi. Jadi kayak kearifan lokal itu lama-lama makin hilang. Seperti aku, kalau ketemu cewek, aku dicemburutin. Beradalah aku sampai dicemburutin. Entah apa salahku, padahal aku nggak punya salah apa-apa. Terhadap cewek itu. Mungkin dia penuh tekanan atau gimana, saya juga tidak tahu. Yang penting saya di sini lewat-lewat aja. Kalau mau bersepeda santai, saya hanya melewat-lewat aja. Saya nggak peduli dengan cewek cantik. Yang penting saya di sini nggak jahat sama cewek, nggak jahat sama cewek-cewek lain. Saya di sini saya kalau mungkin di real life ya, saya hanya diam aja, saya nggak jahat sama cewek-cewek lain, saya hanya menghormati aja, saya hanya warga biasa, nggak preman jalanan. Oke, ini sebenarnya mau tak tutup, tapi sebelum tak tutup saya terakhir untuk membahas ya ini tadi. Jadi kalau kita bertemu dengan mistik, sebaiknya kita berpikir secara logika ilmiah dulu, baru kita berpikir secara logika mistik. Nah, itu yang paling penting guys menurutku ya. Seperti contohnya misal nih, mobil mogok karena ditumpangi oleh makhluk gaib atau enggak ada makhluk gaibnya. Padahal kalau secara rasional mungkin bisa aja mobil mogok itu karena akinya, karena bensin, mungkin kan bisa jadi seperti itu. Ya kita seharusnya berpikir secara rasional terlebih dahulu sebelum memikirkan hal-hal supernatural. Lalu juga gini, kearifan lokal kita itu seharusnya dijaga dengan baik, bukan dengan cara menghilangkan seperti ini. Yang seharusnya kita tuh menjaga kearifan lokal kita agar tidak tergerus oleh modernisasi. Seperti contoh misal nih, kadang kita itu kalau nonton film horor atau gimana gitulah, selalu kalau bahas horor gitu, selalu ada unsur-unsur budayanya, unsur lokalnya. Saya di sini nggak hanya membahas hantu-hantu. Saya di sini di channelku ini ingin cuman mengenai fenomena aja, nggak cuma membahas fenomena, tapi
mengenai fenomena yang dialami oleh si karakter tersebut, oleh si orangnya tersebut. Jadi saya di sini nggak hanya cuma mencari hantu, tapi di sini saya ingin mengenai fenomena-fenomena itu kayak gimana. Jadi ya saya di sini di channel ini pengen ada unsur-unsur budaya lokalnya BTW. Mohon maaf kalau ngomongku berlepat-lepat. Sekali lagi saya tekankan ya. Nanti mungkin dari pagi ini sampai malam saya harus menghadapi kesibukan keluarga, menghadapi ujian terbesar ayah yang ngomongnya tidak jelas, ingatannya lupa dan lain-lain. Kadang hidup di dunia itu gak santai-santai, penuh dengan ujian kesabaran. Jadi kita harus menghadapinya dengan legowo, dengan ikhlas, BTW ya. Mungkin nanti film official trailer dari film Munafik mungkin aku bakal cantumkan linknya di deskripsi ya. Nanti kalau saya nggak lupa, mungkin nanti aku bakal cantumkan isi cerita dari film Munafik ini kayak gimana. Tapi saya nggak mau cantumkan itu karena nanti banyak banget kredibel netizen negatif, ampun dah. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja. Di sini saya cuman nostalgia aja dengan game ini. Mungkin di next selanjutnya mungkin saya ingin bermain game-game lainnya seperti game apa ya itu yang nostalgia itu si Mobile Legend. Wah, itu aku nostalgia lagi tuh. Aku paling nostalgia main game-game itu lagi. Aku seneng aku main nostalgia Mobile Legend, Free Fire, game apa tuh? Game sepak bola. Aku suka itu, guys. Mungkin aku main game survival dan lain-lain tergantung diriku. Oke? Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan artinya kisah-kisah seperti ini jangan membuat kalian takut, akan tetapi membuat kalian percaya diri dengan kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Gua Ihsan Fauzi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.